Ini menurut saya prioritas. Pak Jokowi dengan pemerintahannya didukung para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia harus memprioritaskan mengembalikan pertumbuhan ekonomi hingga level 6% sebagaimana dulu selama 10 tahun dapat kita capai angka itu. Agar pengangguran segera berkurang, lapangan pekerjaan menjadi lebih banyak, kemiskinan kita hentikan, pemburukannya kembalikan lagi makin berkurang, lantas juga daya beli rakyat yang sekarang ini masih rendah dipulihkan kembali, dan kalau itu bergerak semuanya, saya kira kesejahteraan rakyat secara umum akan baik. Jadi please, tolong tetap fokus pada pemulihan ekonomi kita. Itu nomor satu, sebagai catatan. Yang kedua, saya juga melihat sekali lagi, yang tersisa atau yang mengalir dari tahun 2016 adalah situasi sosial politik. Pasca unjuk rasa besar di Jakarta, aksi damai 4 November dan aksi damai 2 Desember, dan yang lain-lain, rangkaian dari itu. Tolong dikelola dengan baik, tepat dan bijak. Kita ingin segera selesai itu, tidak perlu lagi ada pengurangan masa besar-besaran dari pihak manapun, ya, ada spontanitas yang seperti itu. Toh proses hukum telah berlangsung, dengan demikian kita bersatu lagi, lebih rukun lagi, lebih bekerja keras lagi untuk mencapai tujuan kita. Catatan yang lain yang juga PR bagi Pak Jokowi dengan pemerintahannya adalah masalah penegakan hukum. Ini milik kita. Jadikanlah hukum sebagai panglima, bukan politik. Rakyat ingin hukum tegak betul, adil, tegas, dan ya jangan tebang pilih, jangan pilih kasih. Masih ada nuansa seperti itu. Oleh karena itu saya yakin penegak hukum sadar penilaian rakyat ini dan akan segera berbenah diri untuk melanjutkan dharma baktinya. Yang keempat, ya, demokrasi. Begini, saya juga tidak suka demokrasi dan penggunaan hak asasi manusia yang berlebihan, kebablasan, yang lewat batas, kebablasan, exactly. Saya tidak suka, tidak baik. Kita pernah punya demokrasi super liberal di era Bung Karno dulu, sebelum dekret presiden tahun 1959, porak-poranda negara kita. Bung Karno keluarkan dekret. Tetapi setelah dekret memang kecenderungannya kita menjadi otoritarian, ruang demokrasi kurang. Pak Harto belakangan ruang demokrasi juga sempit, kebebasan juga tidak diberikan ruang yang cukup. Nah, inilah yang kita koreksi. Dan menurut saya setelah reformasi 10 tahun antara lain saya juga memimpin negeri ini, kita sudah bisa buktikan Bung Rizky tidak harus memilih antara ekonomi sama demokrasi. Zaman dulu kan nggak bisa dua-duanya, pilih politik atau pilih ekonomi. Pilih demokrasi atau pilih kesejahteraan. Katanya kalau ekonomi mau maju, tidak apa-apa demokrasi ditekan. Saya sudah patahkan mitos itu. 10 tahun. Dulu demokrasi dan HAM kita jaga. Ekonomi tumbuh dengan baik. Berarti bangsa Indonesia bisa menghadirkan dua-duanya. Oleh karena itu, catatan dari saya kepada pengelola negara ini, tolong ruang demokrasi dan hak asasi manusia diberikan bagian yang patut, yang pantas, paslah gitu. Sekali lagi saya juga nggak setuju kalau absolut, tetapi kalau tidak ada ruang sama sekali, nanti ada masalah. Bisa jadi bom waktu sekian tahun kemudian. Itulah sekaligus kalau saya boleh menyampaikan pandangan dan harapan 2017 seperti apa. Itu harapan-harapan seorang SBY, Pak ya, tadi, Pak ya, di tahun 2017 ini. Presiden Trump, presiden baru Amerika Serikat, lebih keras dalam tanda kutip terhadap Tiongkok. Nah, Xi Jinping sendiri, sahabat saya juga beliau,